bukan akhir segala-galanya, akan tetapi ada kehidupan setelah kematian. Mana itu ada kehidupan setelah kematian? Yaitu ada yang disebut namanya alam barzakh. Apa itu alam barzakh? Alam barzakh itu adalah alam kubur. Apa alam kubur itu? Alam kubur itu adalah pintu gerbang menuju akhirat. Ketika kita dipanggil oleh Allah, yang pertama masuk ke alam kubur, alam barzakh, di situ ruh orang-orang tua kita masih hidup. Mana buktinya kalau ruh orang-orang tua kita masih hidup? Buktinya kalau kita ziarah ke makam para orang tua kita, kepada para aulia, para sholihin, ketika kita masuk ke pekarangannya, cara etika disunatkan kita mengucapkan assalamualaikum ya ahlan kubur. Berarti ketika mengucapkan assalamualaikum ya ahlan kubur, berarti ada penghuni yang harus menjawab. Siapa? Orang-orang tua kita yang sudah di alam barzakh. Mereka menjawab dan mendengar ucapan salam kita. Cuma kita tidak mendengar jawaban salam ahli kubur. Nah, kalau kita mendengar jawaban ahli kubur, coba kalau kita mau ziarah tuh, assalamualaikum ya ahli kubur, dijawab sama engkong kita dari pojokan, waalaikumsalam. Kira-kira kamu benar? Maka di alam barzakh ini orang-orang tua kita menanti apa? Yang tadiru dakwatan, menunggu doa min ibnihi, dari anak-anaknya. Nih, kita punya orang tua udah pada kagak ada. Yang ditunggu oleh orang tua kita bukan taburan bunga dan siraman air mawarnya, tapi doa dan doa. Oleh karenanya kata Nabi, man mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mughawwis, tidaklah orang yang meninggal dunia itu di alam kuburnya kecuali seperti orang yang tenggelam. Kalau orang yang tenggelam butuh apa, Pak? Butuh perahu, butuh pertolongan. Ya. Kalau orang yang tenggelam dikasih duit 100, 200 ribu, 1 juta, kalau orang diambil. Coba kalau dikasih ban yang boleh ngompak, diambil nggak? Diambil. Pun juga orang-orang tua kita yang ada di alam barzakh, yang tadi dakwatan menunggu doa min ibnihi, ini dari anak-anaknya. Maka kalau kita cinta, sayang sama orang tua kita, tuh jangan lupa kirimin doa buat orang-orang tua kita. Jangan hanya sebatas tahlil malam pertama sampai malam ke-7. Tanda bakti kita kepada orang tua bukan hanya saja di saat masih hidup atau tahlil, tapi terus kita mendoakan orang tua sampai hari kiamat. Insyaallah. Kenapa? Karena kalau anak selalu mendoakan orang tua, maka akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu. Tapi sebaliknya kalau kita cuek, masa bodoh sama orang tua, enggak mau mendoakan, maka pintu berkah akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ada hadisnya? Ada. Idza tarakal abdu du'a lil walidaini fa innahu yanqatu anhul barakah. Apabila seorang hamba, seorang anak meninggalkan doa buat orang tuanya, tidak pernah mendoakan orang tuanya, tidak berbuat baik kepada orang tuanya, fa innahu yanqatu anhul barakah, maka sesungguhnya ia akan terputus dari berkah rezekinya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita punya pada hidup, kita sukses berkat orang tua, jasa orang tua banyak. Jangan lupa dengan jasa-jasa orang-orang tua kita, guru-guru kita. Kalau pengen berkah, terus sambung silaturahminya dengan orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia, saudara-saudaranya itu kita silaturahmi, sambungi. Insya Allah kita akan menemukan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita mendoakan almarhum. Suatu saat, kapan dan dimanapun, pasti kita sama seperti almarhum, akan ditahlilkan, akan didoakan dan lain sebagainya. Betul.
Maka soal kematian jangan ditakuti. Yang kita takuti adalah bagaimana setelah kita dipanggil oleh Allah, apakah kita punya bekal atau belum? Mana bekal yang harus kita bawa? Yaitu amal soleh, amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat yang kita lakukan itu amal nanti yang akan kita bawa. Sedekah, taklim, ngaji kita itu amal kita nanti. Sekarang belum dibuktikan oleh Allah pahalanya nanti. Ketika kita masuk ke alam barzakh tuh amal sholat, sedekah, puasa, baca Quran tuh yang akan menemani kita di alam kubur. Ini almarhum ahli ibadah. Saya bersaksi setiap bulan puasa saya tahu persis ketika dapat 2 hari, 3 hari sampai 5 hari sering ke rumah. Itu saya tanya, "Man, udah khatam Al-Qur'annya?" Itu baru 3 hari 4 hari. Beliau jawabnya baru 1 kali khatam. Najat yang kedua kali khatam baru 20 juz. Berarti baru 4 hari sudah mau 2 kali khatam. Ini almarhum nih. Maka begitu meninggal dunia kemarin begitu saya lihat wajahnya kuning, bersih, berseri-seri. Masya Allah. Kita belum tentu. Beliau ini almarhum meninggal dunia, beliau ini almarhum ketika bulan suci Ramadan tanggal 25-27 itu sudah 5 kali khatam Al-Quran. Kita berapa kali Pak bulan Ramadan? Pak, kita selama bulan Ramadan kemarin berapa kali khatam? Lagi ngomong ya tak? Ngomong di bulan berikutnya. Iya. Sekali kadang-kadang nggak nyampe. Iya, ngomong bulan berikutnya. Masya Allah. Ini almarhum. Ketika hamba Allah menghatamkan Al-Quran, maka akan didoakan oleh 60 malaikat. Idza khatamal abdul Quran shalla inda khatmihi sittun alfa malak. Apabila seorang hamba menghatamkan Al-Quran, maka 60.000 malaikat turun shalla inda khatmihi, akan mendoakan di sampingnya orang-orang yang menghatamkan Al-Quran. Amin ya rabbal. Ya almarhum walaupun di luar bulan suci Ramadan, kalau saya lagi main kemari, ini begitu keluar dari rumah saya tanya habis ngapain di dalam? Habis baca Al-Quran. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan Al-Quran yang dibaca menjadi temannya di alam kuburnya. Amin ya rabbal. Maka kata Nabi, irhamu ala mautakum bis shadaqah wa qiraatil Quran. Sayangilah olehmu orang-orang yang meninggal dunia, khususnya keluarga kita, bis shadaqah, dengan shadaqah. Kalau ada kita shadaqah atas nama orang tua. Sebab shadaqah itu pahalanya terus mengalir. Kita atas namakan orang tua kita. Shadaqatin jariyah, itu pahala yang kagak putus-putus, shadaqah jariyah. Kita sumbangkan ke masjid, beli semen 1 sak, terus pahalanya akan terus mengalir. Maka ketika ada rezeki, nih ahli warisnya, anak-anaknya, jangan pelit. Sedekah atas namakan orang tua kita. Kenapa? Sedekah yang paling terang lampu itu adalah lampu yang paling terang adalah sedekah nanti kita. Ketika kita sedekah, maka pahala lampu yang paling terang adalah amal sedekah kita. Amin ya rabbal. Makanya orang yang sudah meninggal dunia di alam kubur itu banyak yang pengen balik lagi. Begitu digencet sama malaikat munkar nakir, dikedik, disiksa, pengen balik lagi. Alasannya apa? Hanya satu, pengen menjadi orang yang soleh. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Laula akhartani, jikalau seandainya bisa ditangguhkan sebentar aja tuh, kata si Majid. Fa asaddaqa, saya pengen sedekah, wa akum minas sholihin, dan saya pengen menjadi orang-orang yang soleh. Begitu udah digencet sama malaikat munkar nakir, dipukul, dipalu dan sebagainya, disiksa habis-habisan, dia ngomong pengen balik lagi. Kemarin kemana aja bro? Ada panggilan azan hayya 'alas shalah, ente cuek-cuek aja. Kemarin ada majelis taklim, ente cuek-cuek aja.
ada pembangunan masjid, musola, ente punya duit tapi ente nggak nyumbang. Semen 1 sak pun malah ngomongin, nyumbang kagak malah ngomongin. Di sono bukan orang di sini, bukan. Iya, di Kedaung insya Allah nggak ada ya. Kalau di sono banyak nyumbang mah kagak, ngomongin iya. Kalau di sono, kalau di sini mah kagak. Iya, nggak ada satu. Iya. Itu pengen balik lagi. Kemarin kemana bro? Ente banyak duit. Ada masjid lagi dibangun, musola lagi direnov. Ente cuma semen 1 sak mampu, tapi ente kagak mau ngeluarin. Ada maulid, ada Isra Mi'raj, ada santunan yatim. Ente kemana kemarin? Sekarang pengen balik lagi, pengen jadi orang yang soleh. Udah terlambat. Ente kemarin kemana? Lagi sehat. Masjid dekat, musola dekat. Ente kemana kemarin? Tuh kata malaikat. Maka kalau kita tobat, jangan nunggu tua, mumpung sekarang masih dikasih kesempatan oleh Allah. Yuk sama-sama kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Sebab yang kita bawa, yang akan menyelamatkan kita adalah amal soleh kita. Insya Allah. Maka orang tua kita ini yang meninggal dunia, saya pesan kepada anak-anaknya menunggu doa dari anak-anaknya. Lalu bagaimana kalau almarhum ini gak punya anak umpama? Ditunggu dari siapa? Dari saudara-saudaranya. Tuh, kalau almarhum gak punya anak umpama, ditunggu doanya dari saudara-saudaranya. Kalau saudara gak punya, dari kerabat-kerabatnya, tetangga-tetangganya. Maka sama saudara itu pada aku. Jangan pada bersaing santai sama saudara. Nah kalau kena musibah, maka kalau bukan saudara yang nolongin siapa? Maka sama saudara kudu pada aku, saling mendoakan, saling membantu. Pak insya Allah, jika kita hidup rukun, maka almarhum juga akan merasa senang ketika kita sering mendoakan, membacakan Al-Quran pada untuk almarhum. Maka insya Allah jujuran rahmat akan datang di makom orang-orang tua kita, akan mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu. Paling tidak sekurang-kurangnya habis sholat yang 5 waktu, Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Betapa momentum tahlilan ini adalah iktibar, contoh mengingatkan kepada kita bahwa suatu saat pun kita sama seperti almarhum, akan ditahlilkan, didoakan, disolatkan, dimakamkan. Kalau saat ini kita sungkan mendoakan orang lain, sungkan mentahlilkan orang lain, jangan salahkan dan jangan aneh kalau nanti kita meninggal dunia, orang-orang pun akan sungkan mentahlilkan kita. Kalau kita sungkan mendoakan orang tua kita, jangan salahkan nanti anak keturunan kita. Kalau sungkan ketika kita meninggal dunia, sungkan mendoakan kita sebagai orang tuanya. Birru aba'akum tabirrukum abnakum. Berbuat baiklah kalian semua kepada orang tua, Pak insya Allah anak-anak kalian, anak cucu kalian juga akan berbuat baik